Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falam tajid lahu waliyyan mursyida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini yang cerah, Bapak dipertemukan lagi oleh Allah dalam pembelajaran online, video yang kedua dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, di mana pembelajaran ini lanjutan dari pembelajaran yang minggu yang lalu, yaitu bab tentang keadaan masyarakat Arab pra-Islam, baik secara keadaan geografis, keadaan sosial dan budaya Islam. Dan hari ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran tentang materi sejarah kebudayaan Islam, yaitu materi tentang mata pencaharian masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum pembelajaran Bapak mulai, bagaimana kabar kalian anak-anak MI Al-Karim? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga pembelajaran hari ini kalian tidak bosan-bosan dan tetap dalam semangat belajar ceria yang selalu disertai oleh kebersamaan dengan keluarga. Semoga Allah merahmati, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini sebaiknya kita berdoa agar pembelajaran ini kita diberi kemampuan, kekuatan untuk memahami ilmu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Jadi kita fokus pada pembelajaran hari ini, yaitu bab 2 kelanjutan dari bab 1 tentang keadaan masyarakat Arab pra-Islam. Sekarang di bab 2 ini kita akan membicarakan tentang mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum kita dimulai, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran ini, yaitu bahwa kemampuan untuk menceritakan keadaan perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam. Kompetisi dasar, yaitu kemampuan minimal yang diperoleh oleh siswa adalah mengetahui keadaan perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Sekarang amati gambar di bawah ini, gambar tentang rombongan atau kelompok kafilah, rombongan pedagang memakai kendaraan unta. Jadi kebiasaan dulu orang Arab berdagang pakai unta, berjalan untuk melakukan perjalanan ke kota. Sekarang tempat tinggal penduduk Arab, tempat tinggal penduduk Arab, bangsa Arab jahiliyah, mereka juga ada yang tinggal di kota dan ada pula yang tinggal di desa. Penduduk yang tinggal di kota disebut suku Hadari, artinya penduduk yang menetap di kota mata pencaharian mereka adalah berdagang. Sedangkan penduduk pedesaan disebut suku Badowi atau Badui sekarang
terkenal dengan suku Badui. Orang yang hitam ya, tinggi itu Badui, yang suka berpindah-pindah tempat. Golongan penduduk inilah yang terbesar jumlahnya dibandingkan dengan penduduk lainnya. Rata-rata mata pencaharian mereka adalah bertani dan beternak. Sekarang mata pencaharian masyarakat Arab. Jadi mata pencaharian masyarakat Arab itu ada beberapa golongan. Yang pertama yaitu peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau padang rumput. Mereka mengkonsumsi daging dan susu dari ternaknya serta membuat pakaian dari bulu domba. Jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka menjualnya pada orang lain atau orang kaya. Inilah contoh gambar mata pencarian mereka ya, yaitu peternakan. Di sini kalau dulu di Arab itu sampai sekarang mungkin sampai rata-rata hewannya itu unta ya. Mereka sedang gambar orang sedang mengambil susu ya. Sekarang yang kedua, mata pencaharian pertanian. Jazirah Arab di sebagian besar daerahnya berupa padang pasir yang luas. Keadaan di padang pasir itu sangat panas dan gersang. Di padang pasir hampir tidak ada pohon-pohonan, tetapi ada juga sebagian yang tanahnya subur. Lahan subur terletak di lembah-lembah, terdapat mata air atau oase dan sering turun hujan. Jadi Jazirah Arab itu mayoritas kebanyakan lahannya itu gersang ya, lahan pasir. Hanya ada daerah tertentu yang lahannya subur ya, terletak di lembah yang ada mata air atau namanya oase dan sering turun hujan. Sekarang yang gambar ya, contoh gambar rata-rata ya masyarakat itu apa, kebunnya kurma yang terkenal ya. Kalian mungkin sudah biasa makan kurma ya. Kalau kita kalau ada orang naik haji ya, kita akan disuguhi dengan makanan kurma. Terus yang ketiga, perdagangan. Suku-suku Arab yang tinggal di kota seperti Mekah dan Madinah mayoritas bekerja sebagai pedagang. Perdagangan di kota Mekah dan Madinah pada zaman jahiliyah sudah maju. Mereka berdagang bahkan sampai ke luar negeri. Perjalanan dagang mereka dilakukan dengan berjalan kaki, naik unta atau naik kuda. Negeri tujuan mereka adalah antara lain negeri Syam atau Syria, Yaman, Persia, Habsyi, dan Mesir. Rombongan pedagang itu disebut kafilah. Jadi rombongan para pedagang dinamakan kafilah. Mereka pergi berdagang kadang-kadang berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Barang dagangan mereka antara lain kemenyan, kain sustra, barang logam, kulit, dan minyak wangi. Sewaktu kembali mereka membawa gandum, minyak zaitun, beras, jagung, dan pakaian untuk dijual di kota Mekah dan Madinah. Jadi mau berdagang itu, rombongan itu ditempuh jarak beberapa hari, minggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Jadi ulet ya perdagangan mereka itu untuk pergi ke kota, dari desa ke kota. Kemudian mereka menjualnya ya, ditukar dengan kembali dengan barang gandum, minyak zaitun, beras, jagung, dan pakaian. Asal usul bangsa atau suku Arab. Masyarakat Arab terdiri dari beberapa suku, yaitu yang pertama suku Arab kuno, yaitu bangsa Arab yang telah lenyap jejaknya, berpencar dan berpisah ke berbagai daerah seperti kafilah atau rombongan mereka adalah suku Ad, suku Tasamud, suku Gasam, Jad, Judais, dan Jumhur pertama. Yang kedua, suku Arab asli atau istilahnya Al-Arab
Al-Aribah. Suku ini merupakan penduduk yang sejak semula mendiami Jazirah Arab, yaitu cikal bakal dari rumpun bangsa Arab yang ada sekarang ini. Mereka tinggal di wilayah Hijaz, Arab Tengah, Oman, dan Yaman. Yang ketiga adalah suku Arab pendatang atau istilahnya Al-Arab Al-Musta'ribah, yaitu suku yang kemudian menjadi Arab atau peranakan Arab. Asal mulanya dari keturunan Bani Ismail bin Ibrahim Ismail atau istilahnya Adnaniyun. Suku Adnan kemudian memiliki 4 suku, yaitu suku Mudlaj, suku Ammar, suku Usyad, dan suku Rabi'ah. Kita fokus pada suku Ammar ya. Keturunan suku Ammar. Suku Ammar atau pendatang ya, dinamakan suku Ammar yaitu suku pendatang. Menurunkan suku Quraisy. Dari suku Quraisy ini lahir seorang Nabiullah, nabi yang terakhir, nabi umat Islam, yaitu Nabi Muhammad. Sekarang yang kedua, kondisi alam masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama, letak Jazirah Arab. Jazirah artinya semenanjung dan Arab artinya Sahar. Jadi Jazirah Arab artinya semenanjung Sahara. Wilayahnya terdiri dari gurun pasir, maka Jazirah Arab disebut juga padang pasir. Jazirah Arab dibatasi oleh lautan dan daratan. Ini ada di LKS ya, kalian cek nanti ya luasnya tentang Jazirah Arab. Luas Jazirah Arab sekitar 1.554.000 km persegi. Jazirah Arab dibatasi oleh darat dan laut, yaitu sebelah utara negeri Palestina dan Syam atau Syria, sebelah timur Teluk Persia dan Oman, sebelah selatan Samudra Hindia, dan sebelah barat Laut Merah. Sekarang negara ya, atau kerajaan sekitar Jazirah Arab. Negara atau kerajaan di sekitar Jazirah Arab terdiri dari 1. Syam atau Syria yang terletak di sebelah timur negara Arab meliputi Irak, Iran, dan Kuwait. Yang ketiga Sudan dan Habsyi atau Ethiopia. Yang keempat Yaman atau Oman. Sekarang kota-kota yang berkaitan dengan sejarah Rasulullah SAW. Yang pertama kota Mekah, dikenal dengan Mekah Al-Mukarramah, artinya kota Mekah yang dimuliakan. Kota Mekah selain tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW juga sebagai tempat bersejarah. Nah, sekarang tempat-tempat bersejarah di Mekah yang penting harus kita ketahui. Yang pertama yaitu Gua Hiro, berada di Jabal Nur, tempat Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah SAW. Yang kedua Jabal Sur, tempat ini pula Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq alaihissalam bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy ketika hendak hijrah ke Madinah. Dan Madinah yang kedua adalah Madinah, kota Madinah yang kedua setelah Mekah, kota suci yang kedua setelah kota Mekah. Di Madinah ada tempat bersejarah antara lain Masjid Nabawi, masjid yang pertama kali dibangun, Jabal Uhud, yang ketiga Masjid Kuba, dan 4 Khandaq, yaitu parit ya, istilah Khandaq parit. Yang terus selain Madinah ada kota Taif, daerah yang subur dan memiliki nilai sejarah yang penting, yaitu ketika Rasulullah SAW diusir oleh pemuda-pemuda kabilah Bani Saqif. Beliau sangat sedih ya, tetap sabar dan tawakal kepada Allah. Yang keempat kota Mina. Kota Mina berada di sekitar Mekah. Di tempat inilah Nabi Ibrahim alaihissalam diuji ketakwaannya oleh Allah agar menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Namun ketika menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, Allah menggantinya dengan seekor domba ya. Yang keempat setelah Mina yaitu Arafah, pasir yang luas. Padang Arafah merupakan tempat melakukan wukuf bagi para jemaah haji. Sekarang kita menginjak kepada rangkuman ya, yang perlu kalian kuasai, dihafalkan biar kalian paham. Yang pertama, penduduk yang tinggal di kota disebut suku Hadari, artinya penduduk yang menetap di kota. Mata pencaharian mereka adalah berdagang. Sedangkan penduduk pedesaan disebut suku Badawi yang sekarang dengan istilah Badui.
yaitu suku berpindah-pindah tempat. Yang kedua, peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau padang rumput. Mereka mengkonsumsi daging dan susu dari ternaknya serta membuat pakaian dari bulu domba. Yang ketiga, masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar atau yang lainnya. Mereka mengandalkan sumber kehidupan pada pertanian. Yang keempat, para kafilah Arab melakukan perjalanan niaga pada musim dingin menuju Yaman dan perniagaan musim panas ke negeri Syam. Jadi kalau dingin ke Yaman, kalau musim panas ke negeri Syam. Yang kelima, letak Jazirah Arab dibatasi oleh daratan dan laut. Sebelah utara ya negeri Palestina dan Syam, sebelah timur Teluk Persia dan Oman, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Laut Merah. Yang keenam, negara atau kerajaan di sekitar Jazirah Arab meliputi Syam atau Syria. Yang kedua, Bahrain dan Persia. Yang ketiga, Sudan dan Habsyi atau Ethiopia. Yang keempat, Yaman dan Oman. Yang ketujuh, kota-kota berkaitan dengan sejarah Rasulullah SAW, yaitu kota Mekah, yang kedua kota Madinah, yang ketiga Taif, yang keempat Mina, yang kelima Arafah. Sekarang menginjak kepada tugas mandiri agar pemahaman kalian lebih jelas, kalian kerjakan ya soal-soal 1 sampai 10. Saya kira ya penjelasan Bapak cukup sekian. Semoga kalian dapat memahami ya masalah materi tentang mata pencaharian Arab sebelum Islam ya, juga beserta di bab 1 ya, lanjutan di bab 1. Semoga pemahaman kalian lebih luas. Diharapkan kalian membaca buku paket dan LKS-nya. Ya, saya kira cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.